kita sudah sampai pada hadis yang ke-9. Kita baca dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tasi' an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khaliyan fafadat 'ainahu akhrajahu al-Bukhari fi kitab bad'il adani min sahihihi wa Muslimun fi kitab az-zakati min sahihihi. Ya, hadis ini sangat terkenal, bicara tentang 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Mari kita pelajari supaya kita termasuk salah satu dari orang-orang tersebut. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 kelompok, yudhilluhumullah, yang Allah akan menaungi mereka, fi dhillihi, di dalam naungannya Allah, yauma, pada hari, la dhilla, tidak ada naungan, illa dhilluhu, kecuali naungannya Allah. Yang pertama siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Wasyabun, pemuda, pemudi juga sama, nasya'a, yang tumbuh, fi ibadati rabbi, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga siapa? Warajulun, dan seorang laki-laki dewasa, perempuan juga sama, qalbuhu, yang hatinya itu mu'allaqun, terikat, fil masajid, pada masjid-masjid. Dalam riwayat yang lain bil masajid, terikat dengan masjid-masjid. Yang keempat siapa? Rajulani, 2 laki-laki, 2 perempuan juga sama, tahaba, yang saling cinta, fillah, karena Allah. Di fa-nya ini fa ta'lil, maka artinya karena. Ijtama'a alaih, keduanya kumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan keduanya juga pisah karena Allah. Yang kelima siapa? Warajulun, dan seorang laki-laki, talabathu, yang meminta dia. Meminta ini maksudnya mengajak zina. Imra'atun, seorang wanita. Wanita yang bagaimana? Yang dzatu mansib, yang memiliki posisi, memiliki jabatan, wa jamalin, dan kecantikan. Faqala, lalu orang ini mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, tidak mau berzina. Yang keenam siapa? Warajulun, dan seorang laki-laki, perempuan juga sama, tasaddaqa, yang bersedekah, akhfa, dia menyembunyikan, hatta, sehingga la ta'lama, tidak mengetahui, shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiqu, apa yang diinfakkan, yaminuhu, tangan kanannya. Yang ketujuh siapa? Warajulun, dan seorang laki-laki, perempuan juga sama, dzakarallaha, yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, khalian, dalam keadaan sepi, sendiri, fafadat, lalu meleleh, ainahu, kedua air matanya, yaitu menangis, dan maksudnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bad'ul Adhan dari Sahih Bukhari, dan Muslim dalam kitab Az-Zakah dari Sahih Muslim. Inilah 7 orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita pasti ada kesempatan untuk menjadi salah satu dari 7 ini, pasti.
Tidak ada di antara kita seorang pun tidak mendapatkan kesempatan, enggak ada. Kalau dia tidak termasuk 7 ini, berarti itu karena enggan atau tidak mau. Karena semua kita bisa memilih dari 7 ini, mana yang kita bisa masuk ke dalamnya. Sangat mudah sekali. Yang dimaksud sab'ah 7, ini bukan pembatasan, tetapi dalam hadis ini beliau ingin jelaskan 7. Karena kalau kita kumpulkan semua hadis yang bicara tentang orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat, itu ada 70 golongan sebagaimana sudah dikumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Buzuhul Hilal, yaitu tentang orang-orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Buzuhul Hilal fil khisalil mujibah lidzilal. Perkara-perkara yang mujibah lidzilal, yang menyebabkan kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini, dalam kitab ini beliau kumpulkan beberapa hadis, totalnya semuanya ada 70 golongan. Karena itulah para ulama mengatakan al-adad la mafhuma lahu, bahwasanya jumlah yang disebutkan dalam dalil-dalil Quran hadis ini bukan untuk pembatasan. Nabi mengatakan 7 itu bukan berarti membatasi 7, enggak, tapi di sini beliau ingin menyebutkan 7 saja. Termasuk kemarin itu, ada 3 sifat munafik, bukan berarti sifat munafik hanya 3, tapi beliau ingin menyebutkan 3. Yang dimaksud fi dhilli, Allah memberikan naungan dalam naungannya, itu maksudnya adalah naungan singgasananya. Dari mana taunya? Dari riwayat yang lain. Riwayat yang lain bunyinya fi dhilli arsy, dalam naungan singgasana Allah. Jadi Allah punya singgasana yang itu merupakan makhluk yang paling besar, yang lebih besar daripada langit dan bumi. Sebagaimana riwayat yang sudah pernah kita tampilkan dulu, bahwa Allah punya singgasana, Allah punya kursi. Kursinya Allah kalau dibandingkan dengan langit dan bumi itu seperti satu gelang yang kecil dilemparkan di padang pasir. Maka gelang tadi ibarat langit bumi, kursinya Allah ibarat padang pasir yang luas. Itu kursi dibandingkan dengan langit bumi. Kemudian kursinya Allah yang sangat besar ini kalau dibandingkan dengan singgasananya Allah, maka itu juga ibarat satu gelang kecil dilempar di padang pasir. Maka kursinya tadi seperti gelang kecil, sementara padang pasir yang luas itu seperti singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nanti singgasananya Allah yang digunakan untuk menaungi orang-orang ini. Dimuliakan oleh Allah dengan naungan dari singgasananya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka mari kita pelajari supaya kita termasuk dari mereka. Kapan terjadinya naungan ini? Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu pada hari kiamat di padang mahsyar. Ketika matahari di atas kepala kita sangat dekat, sementara tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa, dan kita semuanya kumpul di padang mahsyar yang luas, yang tidak memakai pakaian sama sekali kita ini, semuanya telanjang bulat, laki perempuan semuanya sama, campur baur di situ. Nah, pada waktu itulah ada orang-orang tertentu yang dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka naungan ini sangat penting. Hari ini kita merasa betapa panasnya, sehingga kita lihat ini tadi ada yang menghidupkan kipas angin karena kepanasan. Padahal ini matahari dengan bumi jauhnya berapa itu? Nggak bisa kebayang jauhnya. Nah, nanti kalau berada di atas kepala kita, bagaimana lagi panasnya? Nah, maka sebelum menghadapi hari yang panas itu, mari kita siapkan pada waktu kita masih hidup ini, mumpung masih ada usia, ada kesempatan. Nah, yang pertama yang mendapatkan naungan adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin di sini maksudnya adalah pemimpin nomor 1, pemimpin utama, Amirul Mukminin atau Khalifah. Jadi bukan pemimpin kecil-kecilan kayak RT dan sebagainya, bukan itu. Al-imamul adil maksudnya al-imamul a'zam yang adil, Khalifah yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda tumbuh dalam ibadah. Ini kabar gembira untuk para santri. Karena para santri berada di pesantren, dari bangun sampai tidur, ini ada aktivitas ibadah. Talabul ilm, cari ilmu itu ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang mulia. Karena itu kalau kita ada yang belum mengalami pesantren
anak-anak kita nanti masukkan pesantren supaya mereka tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cucu-cucunya masukkan pesantren supaya mereka tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun, pemuda. Apa definisi pemuda? Pemuda itu ada mulainya, ada akhirnya. Mulainya pemuda adalah kalau sudah balik, itu namanya pemuda. Kalau belum balik itu namanya gulam. Gulam itu belum pemuda. Kalau sudah balik berarti syab, pemuda. Perempuan juga begitu. Nah, maka usia muda ini tidak tentu, tergantung apakah sudah balik atau tidak. Karena balik tandanya kan ada 4. Kalau perempuan sudah haid berarti sudah balik, berapapun usianya. Kalau sudah tumbuh bulu kemaluan berarti sudah balik, berapapun usianya. Kalau sudah mimpi basah berarti sudah balik, berapapun usianya. Dan yang terakhir adalah usia 15 tahun. Kalau tanda ini semuanya enggak ada, nah, maka kalau dia sudah masuk usia 15 tahun, ini sudah balik namanya. Nah, itu sudah mulai syab. Nah, saya nggak tahu wanita-wanita sekarang itu haidnya rata-rata usia berapa. Anggaplah usia 10 sudah haid, ya berarti sudah balik, sudah syabun, syabatun. Itu permulaannya. Adapun akhirnya, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan syab itu akhirnya sampai usia 30. Berarti kalau sudah di atas 30 sudah bukan syab lagi. Tapi jangan sedih, ada lagi ulama yang menafsirkan syab itu akhirnya adalah 40. Nah, maka yang usianya sudah di atas 30 tapi belum 40, seperti saya juga, gunakan kesempatan ini. Sebelum Anda masuk usia 40, Anda masih termasuk syab menurut sebagian ulama, maka usahakan supaya kita tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tumbuh dalam ibadah? Ya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kan sudah mencari dunia, kan sudah kerja. Ya kerja niatkan untuk ibadah. Karena ibadah itu apa sih definisinya? Ibadah itu adalah segala sesuatu yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu, ibadah adalah kalimatun jami'atun, satu kata yang mengumpulkan likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Karena itu yang sudah kerja-kerja karena sudah mempunyai keluarga, ada kewajiban cari nafkah untuk menafkahi anak istri, silahkan kerja, nggak ada masalah. Jangan ditinggalkan, saya pengen khusus ibadah, nggak begitu caranya. Kerja tetap kerja, tetapi niatkan ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bekerjanya adalah ibadah tidak mungkin ambil yang haram. Kalau dia ambil yang haram, pakai cara haram, pinjam uang bank misalnya, itu bukan ibadah namanya. Ibadah itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kerja, satunya nilainya ibadah, satunya nilainya maksiat, bisa seperti itu. Kalau kita ibadah kerjanya adalah sesuai dengan aturan Allah, Allah cinta, jadi ibadah. Kenapa engkau kerja? Ya, karena saya punya kewajiban menafkahi anak istri, saya kerja. Ini berarti ibadah. Caranya juga yang sesuai aturan, ibadah namanya. Tayyib. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati terikat dengan masjid. Gimana ini? Cukup kita salat 5 waktu ke masjid. Ini berarti hatinya terikat ke masjid. Maka mudah sekali nomor 3 ini. Tapi ini memang wajibnya untuk laki-laki dewasa. Makanya Nabi mengatakan rajul, ya, laki-laki dewasa. Sehingga kalau anak-anak ya memang tidak wajib ke masjid. Perempuan juga tidak wajib ke masjid. Tapi seandainya ada perempuan yang suka ke masjid, tidak nyaman hatinya kalau mendengar azan, dia tidak datang ke masjid, silahkan, tidak ada masalah. Perempuan tidak dilarang ke masjid. Meskipun ada perselisihan di antara para ulama, mana lebih utama? Ada yang mengatakan lebih utama perempuan itu di dalam rumahnya, ada yang mengatakan lebih utama di masjid karena tetap melakukan jalan dan sebagainya. Ada khilaf di antara para ulama karena memang hadisnya diperselisihkan kesahihannya dalam hal itu. Nah, tapi intinya cukup bagi kita ini termasuk nomor 3 kalau kita ibadah fardu ke masjid. Maka jangan sekali-kali sholat 5 waktu di rumah kecuali ada udzur. Karena kalau tidak ada udzur kita sholatnya di rumah,
tidak termasuk mu'allaqun fil masajid. Kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kumpul karena Allah, pisah juga karena Allah. Contoh gimana? Nah, misalnya santri di pesantren kumpul dengan gurunya karena Allah, mempelajari agama. Nanti setelah selesai lulus kemudian dikirim, pisah karena Allah juga, dakwah. Ini salah satu contoh saja. Yang kelima, rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki diajak zina oleh perempuan yang cantik jelita, punya pangkat lagi, maka dia mengatakan saya takut sama Allah. Nah, ini kata-kata dzatu mansib wa jamal. Ini kata guru kami, Syekh Walid Saifun Nasr. Ini adalah satu syarat yang mengikat. Dengan kata lain adalah qaidun mu'tabar. Ini satu syarat yang mengikat. Jadi supaya kita termasuk nomor 5 ini adalah kalau kita diajak zina oleh perempuan yang cantik. Kalau ada perempuan tapi welek, wis ireng, gembrot sisan, dumble, kemudian baduke nonong, untune merongos sisan, pesek, napa meneh? Wis pokoke elek kabeh. Mengajak kita berzina. Kemudian kita mengatakan inni akhafullah. Itu enggak masuk ini, Pak. Nyet kuwi elek ora gelem. Coba enayu piye? Coba enayu apakah kamu juga mengatakan ini akhafullah? Meskipun dia tetap berpahala, diajak zina enggak mau berpahala. Tapi apakah masuk dalam kategori ini yang jadi pembahasan? Nah, menurut guru kami enggak masuk. Karena ini adalah syarat yang harus ada. Dzatu mansibin wa jamal. Nah, maka contohnya ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diajak zina oleh Zulaikha. Zulaikha terkenal cantik jelita dia dan dia punya pangkat. Nah, maka Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah, ya enggak mau. Maka Nabi Yusuf termasuk ini. Nomor 6, rajulun tasaddaqa akhfa. Seseorang sedekahnya sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini hanya kinayah bahwasanya dia itu sedekahnya betul-betul sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang tahu. Bukan berarti kalau sedekah kita harus sembunyikan tangan kiri di balik punggung begini, bukan. Tapi maksudnya sedekah sembunyi-sembunyi. Karena itulah banyak di antara ulama salaf yang melakukan poin nomor 6 ini. Ja'far As-Shadiq, beliau itu setiap malam keliling kampung, cari mana rumah-rumah janda, maka dibawakan gantung, kemudian taruh di depan pintu mereka. Gak ada yang tahu, Pak, karena dia cari waktu malam hari di mana orang semuanya udah tidur. Tapi ketahuan setelah mati. Karena setelah beliau mati, maka janda-janda itu sudah mulai kehilangan gandum-gandum yang biasanya dikirim malam hari. Kenapa sudah nggak ada lagi sekarang? Kemudian mereka temukan pada pundaknya ini bekas hitam, ngapal. Nah, maka orang-orang mengaitkan, ini kenapa ada ngapal di sini? Dan kenapa gandum sudah nggak ada lagi keliling? Oh, berarti yang suka ngasih gandum ini orang. Nah, ketahuannya setelah mati. Karena itu kalau kita bisa menyembunyikan amal soleh, sembunyikan. Jangan mudah-mudah menceritakan amal soleh. Boleh menceritakan amal soleh dalam rangka untuk memberi contoh, tetapi harus ada amal kita yang kita sembunyikan. Jadi jangan mudah-mudah menceritakan amal soleh. Rasulullah mengajari kita untuk punya khobi'ah. Apa itu khobi'ah? Amalan soleh yang disembunyikan atau khibah. Man istata'a, barang siapa yang bisa minkum dari kalian ayyakuna lahu khibah, memiliki amal yang disembunyikan, min amalin soleh, dari amalan soleh, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abdiyah. Jadi amalan yang tersembunyi yang tidak ada orang tahu itu lebih utama daripada amalan yang diketahui oleh orang banyak. Dalilnya banyak. Salah satunya hadis ini. Hadis yang lain Nabi mengatakan, salat sunnah dilakukan oleh orang di rumahnya, tidak dilihat oleh orang banyak, dibandingkan dengan salat sunnah yang dilakukan di masjid, dilihat oleh orang banyak. Itu sebanding dengan 25 kali salat. 25 kali salat. Kalau kita salatnya di dalam rumah, salat sunnahnya. Kenapa? Dilipat gandakan pahalanya karena lebih tersembunyi. Kenapa kalau terlebih tersembunyi itu pahalanya lebih besar? Karena biasanya lebih ikhlas. Gak ada yang tahu tapi dia tetap beramal. Nah, berarti ini ikhlas. Tidak ada yang tahu dia tetap istiqomah melakukan. Ini berarti ikhlas. Nah, maka ini saran dari Nabi supaya kita punya khibah,
punya amalan soleh yang disembunyikan. Ada seorang salaf, sebagian salaf, setiap malam menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya itu di samping istrinya tidur. Tetapi selama beberapa tahun istrinya nggak pernah tahu kalau suaminya itu nangis. Nah, ini bagus sekali. Tidak menampak-nampakkan bahwa dia nangis, apalagi direkam kemudian diposting, nggak begitu. Amalan itu tidak untuk diposting, amalan itu untuk disembunyikan. Boleh diceritakan, sekali lagi untuk maslahat, memberikan contoh, tapi kita harus aman dulu hati kita. Kalau kita merasa tidak aman, jangan kasih contoh. Tapi kalau kita udah merasa aman, bismillah, ceritakan untuk beri contoh, nggak apa-apa. Tapi kalau belum merasa aman, sembunyikan aja, lebih baik dan lebih aman. Itu yang dimaksud ini, tasaddaqa akhfa, sedekah sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang shadaqatus sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Apa fadilahnya? Rasulullah mengatakan shadaqatus sir, sedekah secara sir, sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadabar rabb, itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang sedekah sembunyi-sembunyi. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik untuk kalian, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah ampuni, Allah hapuskan dosa-dosa kalian, wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi sedekah sembunyi dijamin 3. Murka Allah padam, dosa dihapuskan, pahala dilipat gandakan. Khairul lakum, lebih baik untuk kalian, maksudnya pahalanya lebih besar. Jadi lebih baik itu maksudnya apa? Lebih besar pahalanya. Dan kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Orang zikir kepada Allah sendiri kemudian nangis. Nah, maka gampang cara mempraktekannya untuk diri kita. Malam bangun, baca Quran, diresapi sampai nangis, itu sudah termasuk. Malam-malam bangun, berarti kan sendiri. Tapi kalau kita sedang ngaji begini kemudian nangis, banyak orang yang melihat itu tidak termasuk ini. Karena bisa jadi nangisnya karena orang lain. Salat tarawih bersama-sama, kemudian imamnya bacaannya merdu sekali, kemudian menyebabkan hati nangis, tapi banyak orang, tidak termasuk ini. Karena bisa jadi nangisnya karena suaranya imam, bisa jadi nangisnya karena orang lain nangis ikut-ikut hanyut nangis juga. Maka nangisnya tidak murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nangisnya murni karena Allah sendiri, kemudian dia baca Quran atau dia zikir atau dia salat tahajud, meresapi apa yang dia baca, kemudian menangis. Nah, para ulama mengatakan, kenapa mata tidak bisa nangis? Mereka mengatakan liqaswatil qalb, mata tidak nangis itu karena hatinya keras. Karena itu kalau diantara kita pengen matanya bisa nangis, ketika kita baca Quran malam hari, tadabbur, maka kita minta kepada Allah supaya hati dibikin lembut. Yang bikin keras itu apa? Yang bikin keras itu adalah dosa dan maksiat. Karena itu ini berurutan. Kita melakukan dosa, hatinya keras. Hati keras, matanya kering. Mata akan basah apabila hatinya lembut. Hati akan lembut apabila maksiat kita hindari. Nah, ini penting. Ilmu paling penting pada sore hari ini adalah ini, bahwasanya hati kita akan lembut apabila hati kita bersih dari dosa-dosa, dan apabila hatinya lembut maka mata bisa meneteskan air mata. Ini ilmu yang menyampaikan bukan saya, tapi dari para ulama. Hasan al-Basri atau yang lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa keringnya mata itu karena kerasnya hati. Berarti sebaliknya, melelehnya air mata itu karena lembutnya hati kita. Inilah yang dapat kita pelajari pada